Halo semuanya, selamat datang kembali di channel GA Story. Pada kesempatan ini, kami akan berbagi cerita tentang sebuah platform media sosial. Sebelum dimulai, buat kamu yang tertarik dengan kisah-kisah inspiratif dan video-video edukasi, silahkan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih. Siapa sih yang nggak tahu Facebook? Platform media sosial yang telah membantu kita untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Pada dasarnya, keberadaan Facebook berasal dari kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang sangat membutuhkan interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Berdasarkan kebutuhan tersebut, seseorang bernama Mark Zuckerberg yang lahir pada 14 Mei 1984 di New York, Amerika Serikat, memiliki ide untuk membuat jejaring media sosial. Sejak kecil, dia memiliki hobi membaca buku dan mengotak-ngatik komputer. Dia juga sempat menimba jurusan ilmu komputer di Universitas Harvard. Kita akan sedikit flashback ke tahun 2004, tahun di mana Mark Zuckerberg masih berstatus sebagai mahasiswa biasa yang waktu itu sangat gemar membuat program-program komputer. Sebelum membuat Facebook, Mark pernah membuat situs bernama FaceMesh yang mengajak para mahasiswa untuk menilai penampilan mahasiswi-mahasiswi yang ada di kampus mereka. Tetapi, Mark mendapat teguran keras dari pihak universitas karena dianggap telah melanggar privasi banyak orang. Kisahnya kemudian berlanjut ketika Mark dibuat pusing karena sebuah tugas kuliah yang mengharuskannya menghafal ratusan gambar beserta sejarah dalam gambar tersebut. Dia kemudian membuat curse match yang memungkinkan mahasiswa lain menuliskan hal-hal penting tentang tugasnya tadi. Singkat cerita, Mark berpikir untuk membuat sebuah platform besar yang memungkinkan seluruh rekannya untuk saling berbagi informasi dan mengenal satu dengan yang lain. Kemudian Mark bersama 3 temannya, yaitu Dustin Moskovich, Chris Hughes, dan Eduardo Saverin, mulai meluncurkan Facebook pada 4 Februari 2004. Ide besar Facebook sendiri terinspirasi dari buku tahunan di kampus Harvard. Ide itu kemudian tumbuh dan berkembang dari kamar asrama sederhana di kampus mereka. Hasilnya sangat luar biasa. Hanya dalam kurun waktu 24 jam, 1.200 mahasiswa Harvard bergabung. Di mana 1 bulan kemudian, lebih dari separuh mahasiswa sudah mendaftar di Facebook. Kemudian jaringan tersebut merambah luas ke berbagai kampus di luar Harvard. Dan pada Desember 2004, Facebook memperoleh 1 juta pengguna aktif. Pada tahun 2005, untuk memanjakan para pengguna Facebook, Mark terus memperbaiki dan memperbarui platform kreasinya itu. Mark kemudian mengizinkan pengguna Facebook berasal dari kalangan sekolah menengah ke atas. Lalu kemudian keluar Amerika dan masuk ke negara-negara Asia, Eropa, dan juga negara-negara di Timur Tengah. Sampai pada akhirnya terbuka untuk umum pada September 2006. Tapi tahukah kalian, saking terlalu fokusnya mengembangkan Facebook, Mark akhirnya harus keluar atau drop out dari Universitas Harvard. Pilihannya untuk fokus ke Facebook terbayar lunas. Kesuksesan demi kesuksesan terus menaungi Facebook. Bayangkan saja, hanya butuh waktu 6 tahun, tepatnya pada tahun 2010, platform ini tercatat sebagai situs jejaring sosial terbesar dengan 100 juta pengguna mobile. Berbagai langkah dilakukan oleh Facebook untuk memperkuat posisinya sebagai raja sosial media di dunia. Berbagai fitur diperbaharui, seperti Facebook Ads yang dapat dimanfaatkan sebagai media iklan bagi para pebisnis, marketplace untuk berjualan, dan juga langkah besar dengan mengakuisisi Instagram pada tahun 2012 dan WhatsApp pada tahun 2015. Pada tanggal 29 Oktober kemarin, Facebook kembali menghiasi seantero media massa karena mengumumkan perubahan nama baru yaitu Meta. Nama ini diambil dari kata metaverse untuk menjelaskan konsep futuristik yang ingin dicapai oleh Mark Zuckerberg. Perusahaan Meta nantinya akan berfokus pada teknologi VR atau virtual reality dengan visi dan misi untuk mengikis batas antara dunia fisik dan digital. Di balik kisah suksesnya tadi, ternyata pendirian Facebook bukan tanpa celah dan kontroversi. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama,
Mark digugat karena dituduh telah melakukan pencurian ide yang digunakannya dalam mengembangkan Facebook. Sengketa ini kemudian berakhir pada tahun 2008, di mana Mark diharuskan mengeluarkan sejumlah uang sebesar 2,6 triliun sebagai kompensasi terhadap masalah itu. Yang kedua adalah akuisisi Instagram dan WhatsApp yang dinilai sebagai langkah monopoli. Di mana yang ketiga, banyaknya fitur-fitur tiruan yang disematkan pada Instagram seperti fitur bumerang yang menyerupai fitur di Google Foto, fitur IG Stories yang identik dengan Snapchat, dan yang terbaru, fitur Reels yang hadir di tengah-tengah kejayaan aplikasi TikTok. Kemudian yang keempat, masih ditemukannya isu-isu keamanan, kemudian penyalahgunaan data, dan banyaknya ujaran kebencian hingga beredar luasnya kabar-kabar hoax yang ada di Facebook. Terlepas dari beberapa kontroversi tadi, banyak hal sebenarnya yang bisa kita pelajari dari sosok Mark Zuckerberg dalam mendirikan Facebook. Yang pertama, Mark memulai Facebook dari hal yang kecil dan mudah. Dia berangkat dari perjalanan Kurzmesh dan Facemesh terlebih dahulu, tidak dengan konsep yang terlalu besar dan rumit. Selanjutnya, Mark berorientasi pada manfaat. Dia berkomitmen untuk tetap membuat Facebook bermanfaat bagi semua orang. Yang ketiga adalah menjaga komitmen dengan kuat. Bayangkan saja, ketika hampir seluruh pimpinan Facebook sepakat untuk diakuisisi oleh Yahoo dengan jumlah uang yang besar, Mark adalah orang yang dengan tegas menolaknya. Bagi Mark, bukan perkara uang, tetapi apa yang ia cintai mengenai visi dan misi di masa yang akan datang. Yang keempat adalah fleksibel dan terbuka terhadap kritik. Mark sangat terbuka dengan berbagai kritik untuk pembaharuan fitur-fitur di Facebook. Dan yang terakhir, kita bisa pelajari dari sosok Mark adalah Mark mengajarkan kita untuk membangun komunitas yang kondusif, melakukan kerjasama dengan orang-orang yang dapat diandalkan, berdiskusi untuk saling melengkapi ide, yang mana ini dicontohkannya sejak merintis Facebook bersama teman-teman karibnya. Oke, sekian dulu cerita dari perjalanan Facebook. Terlepas dari kontroversi yang ada, banyak manfaat yang bisa kita ambil dari sosok Mark Zuckerberg. Facebook pun masih menjadi platform yang bermanfaat dan juga masih sangat digemari oleh masyarakat digital. Matur tampiasi sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.